Kesatu, peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Perekonomian global, ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi global juga yaitu ekonomi di mana kekayaan dan sumber daya bergerak melintas batas negara. Gerakan ini juga mencakup barang jasa, orang, keterampilan, dan ide. Ekonomi global terdiri dari sejumlah kegiatan ekonomi di seluruh negeri. Jika kita mengambil perumpamaan, itu seperti ekonomi nasional yang merupakan jumlah kegiatan ekonomi oleh semua pelaku ekonomi di dalam perbatasan suatu negara. Globalisasi yaitu suatu negara berurusan dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional dan aliran modal. Perkembangan teknologi juga memungkinkan aliran informasi dari satu negara ke negara lain. Jika batas-batasan itu dikurangi, itulah yang kita sebut dengan globalisasi. Gerakan antar negara menjadi lebih mudah diakses dan globalisasi telah meningkatkan seiring dengan adanya pengurangan hambatan regulasi. Yang kedua, teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga, biaya transportasi yang rendah. Dan yang terakhir, keempat, peningkatan saling ketergantungan antar negara. Dan juga globalisasi mengarah pada efisiensi sumber daya ekonomi yang lebih besar. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah di negara-negara berkembang. Dan negara-negara berkembang dapat mengadopsi teknologi negara maju untuk membangun ekonomi mereka. Rantai nilai global yang berkembang, perusahaan transnasional mencoba mengambil keuntungan spesifik dari masing-masing negara. Sebagai contoh adalah pasokan bahan baku yang melimpah dan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Untuk melakukan ini, mereka memecahkan proses produksi di berbagai negara untuk mengeksploitasi manfaat itu. Misalnya, perusahaan memiliki 4 anak perusahaan di berbagai negara. Di negara pertama, anak perusahaannya memproduksi bahan baku yang lebih murah. Perusahaan yang kemudian mengekspor bahan baku ke anak perusahaan di negara yang kedua. Peran Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi antar negara. Yang pertama, Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani Deklarasi Singapura sebagai tongkat berdirinya kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara yang disingkat AFTA. Yang kedua, Indonesia bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada ikut serta memprakarsai terbentuknya APEC pada tahun 1993. Yang ketiga itu, Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti dengan Jepang, RRC, Rusia, dan Kanada. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama itu aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA. Yang kedua, mengikuti sertakan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi, baik tingkat regional maupun internasional. Yang ketiga itu menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, Indonesia sebagai pelaku kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh kegiatannya itu ekspor dan impor Indonesia adalah yang kedua, Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Sama apa sih itu kerjasama regional? Jadi kerjasama regional ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara di kawasan maupun wilayah. Tujuan dari kerjasama ini yaitu menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan ataupun wilayah tertentu. Adapun anggota dari kerjasama regional ini yaitu negara-negara yang berasal dari wilayah tertentu. Berikut adalah beberapa kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia.
Pertama yaitu Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang sering dikenal dengan ASEAN. Yang kedua yaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang sering dikenal dengan APEC. Yang ketiga yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE dan juga sering dikenal dengan EEC. Dan keempat yaitu ASEAN Free Trade Area yang sering dikenal dengan AFTA. Dan yang terakhir yaitu Asia Europe Meeting yang sering dikenal dengan ASEM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kerjasama yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama yaitu ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi regional yang berada di Asia Tenggara. Kerjasama ini terdiri dari 10 negara, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Adapun contoh ASEAN di bidang ekonomi, yang pertama yaitu AICO dan yang kedua yaitu ATF. Yang kedua yaitu APEC. APEC merupakan organisasi ekonomi regional yang berada di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini terdiri dari 21 negara, salah satunya yaitu Indonesia. Salah satu tujuan dari APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi. Dalam kerjasama ini, Indonesia turut mendorong dibentuknya salah satu pilar APEC, yaitu Economic dan Technical Cooperation. Yang ketiga yaitu MEE. MEE juga merupakan organisasi ekonomi regional, namun berada di kawasan Eropa. MEE menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Indonesia dan negara-negara MEE berkomitmen untuk mempererat hubungan kerjasama, perdagangan, dan investasi. Terdapat 2 peran MEE bagi perekonomian Indonesia. Pertama, yaitu memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara. Yang kedua, yaitu terjalinnya kerjasama ekonomi luar negeri yang lebih luas. Keempat, yaitu AFTA. AFTA merupakan kerjasama ekonomi intra-ASEAN. Indonesia bergabung sejak pertama kali AFTA ini dibentuk, yaitu pada tahun 1992. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA ini merupakan peluang yang sangat terbuka untuk ekspor komoditas pertanian. Yang terakhir yaitu ASEM. ASEM merupakan sebuah proses kerjasama dan dialog informal yang beranggotakan 15 negara anggota European Union dan the European Commission serta 10 negara Asia termasuk Indonesia. Pada kerjasama bidang ekonomi, ASEAN berupaya memperkuat hubungan ekonomi antar dua kawasan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah terjalin sebelumnya. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menghadapi perekonomian di masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia mulai semakin dekat dengan era globalisasi ekonomi yang tak lagi bisa dihindari. Perekonomian Indonesia saat ini tengah berada dalam jalur pemulihan, seiring dengan mulai bergeraknya lagi aktivitas berbagai sektor industri dan menurunnya angka penyebaran COVID-19. Di sini terdapat tantangan dan hambatan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia. Di antaranya, yang pertama terdapat pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Yang kedua, tantangannya pemaparan scaring effect terhadap stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat. Yang keempat, kebutuhan inklusi ekonomi. Dan yang terakhir, keuangan yang semakin nyata serta dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Adapun beberapa tantangan dan hambatan lainnya yang membuat perhatian bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis, dan masyarakat luas yaitu: pertama, risiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Yang kedua, munculnya tren ekonomi digital. Revolusi Industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini membuat tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Tren ekonomi digital juga membuat tantangan dan hambatan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini.
Yang ketiga, munculnya berbagai tuntutan. Berbagai tuntutan yang muncul seperti semakin tinggi tuntutan keadilan, penurunan kemiskinan secara global, tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia, serta tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Negara yang tidak memiliki inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka tidak akan mampu mengembangkan daya saing produk dalam negerinya. Dan yang keempat, pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Bila program berjalan dengan baik, maka masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik.